Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap teguh, tetap sehat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berjalan dengan iman. Iman adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itu kita terus jadilah orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Karena terkadang banyak orang menjadi orang percaya tetapi seringkali tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita terus sedang membangun atmosfer manusia rohani, keluar dari ketidakdewasaan, keluar dari pola-pola daging, pola-pola dunia, cara-cara dunia, dan kita mulai bertumbuh berbuah untuk firman Tuhan terus masuk menembus jiwa kita, pikiran, perasaan kita, dan menduduki, mendominasi sampai pada akhirnya. Sehingga respon dan reaksi-reaksi kita adalah respon kebenaran. Karena saya percaya bahwa kita sedang terus dipersiapkan Tuhan untuk menjadi presentasinya di dunia ini. Karena itu kemarin kita sudah belajar bahwa pikiran dan perasaan kita begitu penting karena akan menentukan situasi dan kondisi yang akan kita alami ke depan. Karena bagaimana jiwa kita, begitulah yang akan kita alami. Karena itu kita sudah belajar bahwa penting kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus berbeda dengan pikiran dan perasaan manusiawi kita. Berbeda dengan pola-pola dunia ini. Karena itu kita sudah belajar, dia tidak mempertahankan hak, dia taat, dia merendahkan dirinya. Dan kita akan melihat bagaimana seperti Kristus diberikan nama di atas segala nama. Saya percaya ketika kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Karena itu saya ingin ajak kita membuka di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Di sini dikatakan supaya saudara bisa melihat perbedaannya, di mana pikiran Kristus dan pikiran manusiawi atau pikiran dunia. Paulus bilang di ayat kedua, dia berkata begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pikiran Kristus, pikiran rohani atau manusia rohani, kita lihat perbedaan yang menyolok sekali. Paulus berkata hati-hati dengan pekerja-pekerja jahat, penyunat palsu, sampai dia begitu keras, anjing-anjing. Jadi ada banyak orang di dalam pelayanan dalam dunia rohani, tetapi mereka sangat tidak menggambarkan Kristus. Kenapa? Perbedaannya di mana? Perbedaannya orang-orang duniawi dengan pikiran Kristus dan pikiran manusiawi kita. Perbedaannya terletak pada kebanggaannya. Orang-orang yang rohani, yang berpikiran-pikiran Kristus, pikiran dan perasaannya, dia tidak lagi menaruh kemegahannya, kebanggaannya kepada hal-hal lahiriah. Paulus menyebut ini orang-orang jahat, pekerja palsu, penyunat palsu. Kenapa? Karena mereka kerohaniannya diletakkan pada kebanggaan hal-hal lahiriah, pengharapannya, motivasinya kepada hal-hal yang kelihatan. Pada hal-hal yang kelihatan itu sementara, kata Rasul Paulus. Dia tidak melihat yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, nggak kuat, sebentar aja. Nah, orang-orang yang rohani dengan pikiran duniawi, orang-orang Kristen dengan pikiran yang bukan pikiran Kristus, tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus, dia hanya membangun kebanggaannya kepada pencapaian, kepada prestasi, apa kata orang, berapa pangkatnya, berapa uangnya, naik apa, dan segala macam. Ini yang menyesatkan. Dulu saya mendengar banyak orang mengukur kerohanian itu dari sisi apa? Sisi berkat. Paulus berkata, para penyunat palsu, pekerja jahat, anjing-anjing ini menaruh penghargaan, pengharapannya, kemegahannya kepada apa? Kepada hal-hal lahiriah. Paulus berkata, aku sebenarnya dapat juga menaruh kemegahanku, kebanggaanku kepada hal-hal lahiriah. Nah, ini lihat perbedaannya. Pikiran duniawi dengan pikiran rohani. Paulus bilang begini, sekalipun aku juga ada alasan. Kita semua punya alasan untuk berbangga, bermegah kepada hal-hal lahiriah.
Kalau ada orang lain, kata Paulus, dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara lihat, tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi lihat, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan, perhatikan, berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara lihat, pemikiran, perasaan Kristus membuat kita bisa melihat hal-hal lahiriah yang menjadi kebanggaan, pencapaian, keinginan. Kita melihatnya itu, Paulus berkata, aku menganggapnya sampah. Bahkan apa yang dulu kubanggakan menjadi rugi karena Kristus. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena pengenalan akan Kristus, oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku apa? Memperoleh Kristus, dan bukan karena kebenaranku sendiri, tetapi karena anugerah. Jadi ini yang saya, Bapak Ibu, dorong kita semua untuk membangun. Kita membuang semua kebenaran-kebenaran yang datangnya dari dunia, datangnya dari manusia. Jadi gini prinsipnya, apa saja yang bukan kebenaran Allah, kita harus mau melepaskan. Baik sekalipun kalau bukan kebenaran, kita harus berani digantikan. Makanya ketika kita menaruh pikiran perasaan Kristus, itu seperti kita ada rumah 2 lantai, mau kita bangun 100 lantai. Maka walaupun sebagus apapun bangunan yang 2 lantai ini, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus robohkan. Bahkan kita bongkar, kita korek kedalamannya karena mau dibangun 100 lantai. Karena nggak bisa dipertahankan fondasinya. Mau ada hiasan mahal kayak apapun harus dibuang. Sama ketika kita ingin menaruh pikiran perasaan Kristus, kita ingin membangun kebenaran Allah. Semua yang kelihatan baik tetapi yang bukan kebenaran, bahkan kebenaran-kebenaran manusia, kita harus rela dibongkar, dikorek untuk ditanamkan, ditaruhkan kebenaran Allah. Dan inilah kerinduan kita semua, harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan, melihat Bapak Ibu semua boleh bertumbuh dalam pikiran dan perasaan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkati semua anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, jamah, sentuh hati kami. Apapun yang menjadi beban berat, apapun yang menjadi ikatan, apapun yang menjadi tekanan, depresi, stres karena apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan jamah dan sentuh anak-anakmu. Bahkan yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Jagai, lindungi anak-anakmu. Engkau baik dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan penyakit kami. Kami bersyukur, kami terima kemurahan dan anugerah-Mu. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.